Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Starting this meeting, I will start discussing a subject. As we know that most of us, especially beginner or students, find it difficult in English, especially when stringing word form a sentence. What is that? Why is English considered difficult? Bahasa Inggris menjadi tampak sulit karena setiap bentuk waktu dalam bahasa Inggris itu memiliki structure atau struktur yang berbeda-beda. Sebenarnya tidak sulit jika kita memiliki kegemaran belajar. Begitu pula dalam membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk percakapan langsung secara lisan atau conversation. Bagaimana kita menghindari kesulitan tersebut? Kita hanya perlu 3 hal. Yang pertama, perbanyak vocabulary atau meaning atau arti kata-kata dalam bahasa Inggris. Yang kedua, pahami elemen-elemen kalimatnya. Dan yang ketiga, pahami tenses. Ingat, hanya 3 hal saja. Meaning atau vocabulary, elemen kalimatnya, dan tenses. Mudah bukan? Therefore, in this first part, as an introduction and at the same time as a guide in making sentence, I will start this English lesson by introducing the type of sentence, sentence elements, part of speech, and a few definitions about tenses. Keep in mind, nothing difficult is we want to learn, and vice versa. For that, follow me. We will learn together. Let's start now. Types of sentence and their constituent elements. In English, to convey an intention or a meaning to other, both orally and in writing, it must be used perfectly. The best method to improve your use of English grammar is to learn formulas and example sentence. It should be noted that we will find 2 types of sentence form in English, namely nominal sentence and verbal sentence. Nominal sentence is a sentence whose predicate is not a verb or other than a verb. They are noun, adjective, adverb, etc. Jadi kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja atau selain kata kerja. Apa sajakah mereka? Mereka adalah kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan lain sebagainya. Verbal sentence is a sentence where the predicate is a verb. Jadi, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Right? The example of nominal sentence are: number 1, you are a nurse. Nurse is noun. Number 2, she's so beautiful. Beautiful is adjective.
Number 3, I am in the mall. In the mall is adverb. Then the example of verbal sentence are, number 1, I read a newspaper. Read is a verb. Number 2, my uncle broke a lot of souvenirs. Broke is a verb. And number 3, he goes to the office. Goes is a verb. Keep in mind, one of the conditions for an effective sentence is that it must be arranged systematically. The simple sentence is a sentence that has an arrangement of a subject and a predicate. After that, we can add object, complement, adverb, and so on. Jadi, salah satu syarat kalimat efektif adalah kalimat tersebut harus disusun secara sistematis. Sedangkan kalimat yang paling sederhana adalah kalimat yang setidaknya memiliki susunan subjek dan predikat. Alright? Before performing a sentence, it would be nice to know that the element of the sentence first. They are subject, predicate, object, etc. Okay? The subject is the most important element in a sentence. Jadi subjek merupakan elemen paling penting di dalam sebuah kalimat. What is the subject? The subject is the actor or person who perform a certain action. Jadi subjek adalah pemeran atau orang yang melakukan tindakan tertentu. The subject is usually a noun, such as the name of a person, animal, plane, etc. Jadi, biasanya subjek berupa kata benda seperti nama-nama orang, nama hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang lain. Then, the predicate. The predicate is a sentence element that indicates the action performed by the subject. In this case, the predicate is usually a verb. Predikat adalah elemen kalimat yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Dalam hal ini, predikat biasanya berupa kata kerja. Object. Object is something that is the subject of the subject's action. Jadi objek adalah sesuatu yang menjadi subjek tindakan subjek. To be more clear, let's look at the following table. Pronoun. Pada personal pronoun,
Subjek dan objeknya I, saya. I menjadi me. Lalu di possessive adjective menjadi my. Sedangkan di possessive pronoun menjadi mine. You, kamu. You, tetap you. Di possessive adjective menjadi your. Di possessive pronoun menjadi yours. Lalu they, mereka. They menjadi them. Di possessive adjective menjadi their. Sedangkan di possessive pronoun menjadi theirs. We, kita, atau kami. We menjadi us. Di possessive adjective menjadi our. Dan di possessive pronoun menjadi ours. Kemudian personal pronoun yang termasuk orang ketiga tunggal, yakni he, she, it. He, dia, laki-laki. He menjadi him. Di possessive adjective menjadi his. Dan di possessive pronoun kebetulan sama, yakni his. Lalu she, dia perempuan. She menjadi her. Di possessive adjective juga sama, her. Sedangkan di possessive pronoun menjadi hers. Lalu it, ini atau itu untuk benda, bukan orang. It tetap it. Di possessive adjective menjadi its. Dan di possessive pronoun tetap its. Apakah dalam membentuk sebuah kalimat pronoun hanya terbatas pada ketujuh pelaku utama atau subjek I, you, they, we, he, she, dan it tersebut saja? Jawabannya tidak. Karena pronoun boleh seperti berikut. Misalnya, pada personal pronoun, subjek dan objeknya uncle, paman. Uncle tetap uncle atau diubah menjadi him. Mengapa him? Karena uncle termasuk ke dalam anggota orang ketiga tunggal, yaitu he, dia, laki-laki. Ketika diposisikan sebagai possessive adjective, maka kita tinggal menambahkan apostrof lalu s setelah uncle menjadi uncles. Atau boleh diganti dengan kata ganti his. Begitu pula saat diposisikan sebagai possessive pronoun. Uncle menjadi uncles atau bisa diganti dengan kata ganti his. Selanjutnya, own, BB. Own tetap own atau
bisa juga diganti dengan kata ganti her dalam objek. Kenapa her? Karena on termasuk ke dalam anggota orang ketiga tunggal, yakni she. Dia perempuan. Saat diposisikan sebagai possessive adjective, maka kita tinggal menambahkan apostrof lalu s setelah kata own menjadi owns, atau boleh menggunakan kata ganti her. Sedangkan apabila diposisikan sebagai possessive pronoun, bisa tetap owns, bisa pula menggunakan kata ganti hers. Lalu Jack. Jack, nama orang laki-laki tunggal. Jack tetap Jack, atau boleh menggunakan kata ganti him di objek, karena Jack termasuk orang ketiga tunggal yang kedudukannya sama dengan he. Ketika posisinya sebagai possessive adjective, maka setelah Jack kita tinggal tambahkan apostrof, lalu s menjadi Jacks, atau boleh menggunakan kata ganti his. Begitupun ketika posisinya sebagai possessive pronoun, boleh menjadi Jacks, boleh juga menggunakan kata ganti his. Kemudian Celine. Celine adalah nama orang perempuan tunggal. Celine tetap Celine, atau boleh menggunakan kata ganti her saat posisinya sebagai objek. Karena Celine termasuk orang ketiga tunggal juga yang kedudukannya sama dengan she. Ketika posisinya sebagai possessive adjective, maka setelah Celine kita tinggal tambahkan apostrof lalu s menjadi Celine's, atau menggunakan kata ganti her. Dan ketika diposisikan sebagai possessive pronoun, boleh menjadi Celine's, boleh juga menggunakan kata ganti hers. Jadi setelah her ditambahkan huruf s tetapi tanpa apostrof, hers. Jack and Celine. Jack dan Celine adalah nama orang lebih dari satu atau jamak. Maka saat posisinya sebagai objek, boleh tetap nama Jack and Celine atau diubah dengan kata ganti them. Kenapa them? Karena lebih dari satu termasuk ke dalam orang ketiga jamak, yakni they atau mereka. Jika kita memposisikan mereka sebagai possessive adjective, maka they menjadi their. Dan jika kita posisikan sebagai possessive pronoun, maka they menjadi theirs. Jadi setelah their, kita tambahkan s tetapi tanpa apostrof. Selanjutnya, the tiger.
The tiger termasuk ke dalam orang ketiga tunggal mewakili benda, bukan orang. The tiger sebagai objek tetap the tiger atau diubah menggunakan kata ganti it. Di possessive adjective, setelah the tiger, kita tambahkan apostrof lalu s atau menggunakan kata ganti it. Begitupun di possessive pronoun. The tiger menjadi the tigers atau menggunakan kata ganti it. Lalu the tigers. The tigers termasuk orang ketiga jamak, mewakili benda, bukan orang, lebih dari satu. The tigers tetap the tigers saat sebagai objek atau bisa diganti them karena lebih dari satu atau jamak. Di possessive adjective, the tigers bisa menjadi their. Dan ketika diposisikan sebagai possessive pronoun menjadi theirs. Begitu pula dengan kata benda yang lain seperti an apple, two apples, atau nama-nama hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. By the way, there are 8 words class in English we called part of speech. Part of speech is the main part in language. Jadi part of speech merupakan bagian utama dalam bahasa. The intention is to classify word to show the taste and functions of each word in a sentence. Maksudnya adalah mengklasifikasikan kata-kata untuk menunjukkan tugas dan fungsi setiap kata dalam sebuah kalimat. What are there? There are pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, noun, kata benda, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, conjunction, kata sambung atau kata penghubung, preposition atau preposisi, kata depan, dan interjections atau kata seru. Right? Pronoun. Pronoun is a word that functions as a pronoun. Jadi pronoun merupakan kata yang difungsikan sebagai kata ganti. There are I, you, they, we, he, she, it, and everything in the table above. Number 2, verb. Verb is word that shows a verb or a word that shows activity. Jadi verb merupakan kata yang menunjukkan kata kerja atau kata yang menunjukkan aktivitas. Example, sing,
drive, bring, write, play, etc. Noun. Noun is a word that indicates an object or something that is noun. Jadi noun, kata yang menunjukkan suatu benda atau sesuatu yang dibendakan. Example, cupboard, blackboard, whiteboard, table, bag, etc. Adjective. Adjective is an adjective that is used to describe a noun or pronoun. Jadi adjektif, kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti. Example, diligent, beautiful, smart, glad, good, bad, etc. Adverb. Adverb is a word used to denote an adverb. So which include adverbs are adverb of place, keterangan tempat, adverb of time, keterangan waktu, and adverb of manner, keterangan cara. Adverb of place explain about where the event occurred or the place the event occurred. Menerangkan tentang di mana peristiwa tersebut terjadi atau tempat terjadinya peristiwa. Example, in the living room, at home, at school, etc. Then adverb of time explain about when the event occurred or the time the event occurred. Adverb of time menerangkan tentang kapan peristiwa tersebut terjadi atau waktu terjadinya peristiwa. Example, last year, next week, long time ago, right now, tomorrow morning, etc. Then adverb of manner explain about how the event happened. Adverb of manner menerangkan tentang bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Example, slowly, quickly, etc. Conjunction. Conjunction are words that are used to connect word, phrase, clause, or sentence. Jadi conjunction merupakan kata yang digunakan untuk menyambung atau menghubungkan antar kata, frase, klausa, atau kalimat. Example, but, or, for, and, nor, etc.
Prepositions. Preposition is preposition. Jadi preposition adalah preposisi atau kata depan. Example, at, in, on, etc. Interjection. Interjection is a word used to show emotion or feeling. Interjection adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan emosi atau perasaan. Kadang-kadang disebut dengan kata seru. Example, wow, oh, etc. The following are examples of sentence and possible structures in English in simple sentence. Number 1, subject, then verb. Example, the dancers have performed. Para penari itu sudah tampil. My grandparents came. Kakek nenekku telah datang. Number 2, subject, then verb, then object. Example, Jack has eaten a plate of fried rice. Jack sudah makan sepiring nasi goreng. Celine brings a rose. Celine membawa sekuntum bunga mawar. Number 3, subject, then verb, then adverbial. Example, Jenny and John go to Sydney. Jenny dan John pergi ke Sydney. We exercise every morning. Kami latihan atau berlatih setiap pagi. Number 4, subject, then verb, then complement. Example, the girl is beautiful. Gadis itu cantik. The paintings becomes very expensive. Lukisan itu menjadi sangat mahal. Khusus dalam contoh kalimat ini, verb atau kata kerja yang kita pakai adalah linking verb. What is linking verb? Linking verb is a verb that is used to connect word in an English sentence. So its function is to connect the subject with the information or description. Number 5, subject, then verb, then object, and complement. Example, the white dress makes Diana even more beautiful. Gaun putih itu membuat Diana semakin cantik. All my neighbors support me sincerely. Seluruh tetangga saya mendukung saya dengan tulus. Number 6, subject, then verb, then object,
and a phobia. Example, my older sister watched television in the living room. Kakak perempuan saya menonton televisi di ruang keluarga. The student did their homework at home. Para siswa mengerjakan pekerjaan rumah mereka di rumah. And so on. After looking at the examples of simple sentence above, we can conclude that with some verb, it is easy to predict the structure. Jadi kalimat-kalimat tersebut kemudian disempurnakan menurut tata bahasa yang benar dalam bahasa Inggris, sesuai dengan bentuk waktu yang dikemas dalam tenses. What is tense? Tenses is a description of an event according to the time of its occurrence, whether it's now, in the past, or will still occur in the future. Tenses merupakan gambaran tentang suatu peristiwa sesuai dengan waktu terjadinya, apakah sedang terjadi saat ini, telah terjadi di masa lampau, atau masih akan terjadi di masa yang akan datang. Baiklah, perhatikan contoh-contoh berikut. Number 1, I go to the office every day. Saya pergi ke kantor setiap hari. Number 2, I'm singing a pop song now. Saya sedang menyanyikan sebuah lagu pop sekarang. Number 3, I met my old friends yesterday. Saya bertemu teman lama saya kemarin. Number 4, I have forbidden her twice. Saya sudah melarangnya 2 kali. Number 5, I shall visit grandma tomorrow. Saya akan mengunjungi nenek besok. Nah, dari 5 contoh kalimat di atas, kita dapat melihat perbedaan waktu terjadinya peristiwa. Apakah sedang terjadi, sudah terjadi, dan masih akan terjadi. Pada kalimat pertama, I go to the office every day. Setiap hari. Artinya, peristiwa ini sudah merupakan suatu kebiasaan atau sering terjadi. Pada kalimat kedua, I'm singing a pop song now. Sekarang. Artinya, peristiwa ini sedang dilakukan sekarang atau sedang terjadi. Lalu pada kalimat ketiga, I met my old friend yesterday. Kemarin. Artinya, peristiwa itu telah dilakukan di masa silam atau telah terjadi. Pada kalimat keempat, I have forbidden her twice. 2 kali. Artinya, peristiwa tersebut sudah dilakukan atau sudah terjadi atau baru saja terjadi. Sedangkan pada kalimat kelima,
I shall visit grandma tomorrow. Besok. Artinya, peristiwa ini masih akan dilakukan pada masa yang akan datang atau masih akan terjadi. Oke. Setelah kita kupas satu demi satu, kalimat demi kalimat, dapat kita simpulkan bahwa bentuk waktu dalam bahasa Inggris itu terbagi atas 3 masa, yakni masa sekarang atau saat ini, masa lampau atau silam, dan masa yang akan datang. Akhirnya, di dalam bahasa Inggris dikemas ke dalam 4 bentuk dasar, yaitu the present tense, the past tense, the future tense, dan the past future tense. Selanjutnya, setiap bentuk dasar tersebut masih terurai lagi masing-masing 4 bentuk, sehingga keseluruhan tenses yang harus kita pelajari berjumlah 16. Baiklah, untuk pengenalan saja, kita akan ulas sedikit saja mengenai bentuk-bentuk waktu yang dikemas dalam tenses. Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa bentuk waktu dalam kalimat bahasa Inggris itu secara umum terbagi atas 16 bentuk. Mungkin tidak seluruhnya harus kita terapkan penggunaannya dalam conversation, tetapi menurut saya sangat penting bagi kita mengetahui dan mempelajari secara keseluruhan mengenai tenses. Apalagi bagi para pelajar yang masih belajar. Ingat, tata bahasa dalam berbahasa mutlak penting dan harus dipahami. Lantas apa sajakah ke-16 bentuk waktu tersebut? Yang pertama adalah present tense, waktu sekarang. Present tense dibagi menjadi 4 jenis atau 4 bentuk, yakni yang pertama simple present tense, waktu hari ini sederhana. Simple present tense biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau suatu peristiwa yang terjadi hari ini atau saat ini, atau kejadian yang terjadi berulang kali dan sudah merupakan suatu kebiasaan. Selanjutnya yang kedua, present continuous tense, waktu sekarang sedang berlangsung. Bentuk ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat ini atau sekarang saat kita bicara. Selanjutnya yang ketiga, present perfect tense, waktu sempurna sekarang. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang terjadi pada waktu yang telah lalu dan masih ada hubungannya dengan sekarang atau peristiwa tersebut baru saja selesai. Kemudian yang keempat, present perfect continuous tense, waktu berlangsung sempurna sekarang. Present perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sudah dimulai pada waktu yang telah lalu atau telah silam dan masih berlangsung
sampai saat ini. Oke. Bentuk dasar yang kedua adalah past tense, waktu lampau. Past tense dibagi menjadi 4 jenis atau 4 bentuk, yakni yang pertama adalah simple past tense, waktu lampau sederhana. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi di masa silam dan berakhir pada waktu tertentu di masa yang lalu. Dan waktu terjadinya diketahui. Yang kedua adalah past continuous tense, waktu lampau sedang berlangsung. Past continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang sedang berlangsung pada masa silam pada saat peristiwa atau kejadian yang lain terjadi juga. Selanjutnya, yang ketiga adalah past perfect tense, waktu sempurna lampau. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan atau kejadian yang sudah selesai dilakukan pada waktu lampau atau menerangkan suatu kejadian yang lebih dahulu terjadi di antara dua kejadian yang dibicarakan. Yang keempat, past perfect continuous tense, waktu berlangsung sempurna lampau. Past perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah dimulai pada waktu lampau dan masih berlangsung pada waktu lampau juga. Selanjutnya, bentuk dasar yang ketiga adalah future tense, waktu akan datang. Future tense juga dibagi menjadi 4 bentuk, yakni yang pertama adalah simple future tense, waktu akan datang sederhana. Simple future tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang masih akan dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi, saat ini masih belum dilakukan. Yang kedua, future continuous tense, waktu berlangsung akan datang. Bentuk ini kita gunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang akan sedang terjadi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, future perfect tense, waktu sempurna akan datang. Future perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu kegiatan yang sudah dimulai pada waktu tertentu di masa lampau dan segera selesai pada masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah future perfect continuous tense, waktu berlangsung sempurna akan datang. Bentuk ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kegiatan yang sudah terjadi pada waktu lampau, tetapi masih ada kemungkinan untuk dilanjutkan pada masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir,
bentuk dasar yang terakhir atau yang keempat adalah past future tense. Waktu akan datang di masa lampau. Past future tense pun dibagi menjadi 4 bentuk. Antara lain, 1. Past future tense. Waktu akan datang di masa lampau. Sesuai dengan namanya bahwa bentuk ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian atau perbuatan yang akan datang dilakukan pada waktu lampau. Selanjutnya yang kedua, past future continuous tense. Waktu akan sedang terjadi di waktu lampau. Bentuk ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kejadian yang akan sedang terjadi pada waktu lampau. Yang ketiga, past future perfect tense. Waktu akan sudah selesai di waktu lampau. Past future perfect tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau perbuatan yang akan sudah selesai pada waktu lampau. Pengandaian yang tidak mungkin terjadi karena syaratnya sudah pasti tidak terpenuhi. Yang terakhir, yang keempat adalah past future perfect continuous tense. Waktu akan sudah sedang terjadi di waktu lampau. Past future perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kejadian yang akan sudah sedang berlangsung pada waktu lampau. Lalu bagaimana cara kita membedakannya ketika kita dipertemukan dengan kalimat yang mana yang termasuk present tense, yang mana yang past tense, future tense, atau past future tense? Sebenarnya mudah saja. Ada beberapa tips atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk bisa memilah-milah kalimat sesuai dengan tensesnya. Yang pertama, kita bisa tentukan dari signal time atau tanda waktu yang digunakan. Misalnya, every evening, every day, always, sometime, once in while. Itu untuk simple present tense. Kemudian right now, at present, tonight, this morning, today, untuk present continuous tense. Lalu last year, 2 minutes ago, yesterday, in 1999 untuk simple past tense. Dan next night, next year, tomorrow, the day after tomorrow untuk simple future tense, dan seterusnya. Kemudian langkah yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita temukan kata bantunya. Dalam setiap bentuk waktu, kata bantu yang digunakan tentu saja berbeda-beda, sehingga dengan melihat kata bantunya setidaknya kita sudah pasti dapat memperkirakan tenses apa dalam sebuah kalimat tersebut. Misalnya, am, is, are, atau do, does kita temukan dalam present tense. Lalu did dan was, were kita temukan di past tense.
kemudian will atau shall, to be, going to, kita temukan di future tense, dan sebagainya. Selanjutnya langkah ketiga, merupakan hal yang paling kita prioritaskan adalah kata kerja atau verb. Kita mengenal dua jenis kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris, yaitu kata kerja beraturan atau disebut regular verb dan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. What is regular verb? And what is irregular verb? Regular verb is verb that obey the rules normally. The past tense is formed from the infinitive or the base verb plus ed or d. For example, enjoy, enjoyed, enjoyed. Play, played, played. Then irregular verb is verb that don't follow the rules when made into the past tense and past participle or non-rule verb. For example, take, took, taken. Forgive, forgave, forgiven. Jadi regular verb atau kata kerja beraturan adalah kata kerja yang memenuhi peraturan secara normal, yaitu bentuk lampaunya dibentuk dari infinitif atau kata kerja dasar ditambah ed atau day. Sedangkan irregular verb atau kata kerja tak beraturan adalah kata kerja yang tidak menurut aturan dalam mempastenskan dan dalam mempas partisipelkannya. Nah, kemampuan kita menghafal dan mengklasifikasikan regular dan irregular verb ini juga mempermudah kita untuk membedakan atau memilah-milah mana yang termasuk present tense, past tense, dan seterusnya. Sebagai contoh penerapannya dalam kalimat, yakni seperti berikut ini. 1. I write a letter for grandma in the village. Saya menulis sepucuk surat untuk nenek di desa. Write merupakan kata kerja dasar atau verb 1 untuk present tense. Jika di past tense-kan menjadi I wrote a letter for grandma in the village. Saya telah menulis sepucuk surat untuk nenek di desa. Wrote merupakan kata kerja atau verb 2 untuk past tense. Oke, dapat kita lihat write berubah menjadi wrote adalah contoh kata kerja tidak beraturan. Contoh yang kedua adalah the students study English together here. Para pelajar itu belajar bahasa Inggris bersama-sama di sini. Study adalah bentuk dasar atau verb 1 untuk present tense. Dan jika di past tense kan menjadi the students studied English together here. Para pelajar itu telah belajar bahasa Inggris bersama-sama di sini.
telah belajar. Dapat kita lihat, kata study menjadi studied merupakan contoh kata kerja beraturan. Okay. This is a bit of an overview of tenses. For more details, inshallah, we will discuss it at the next meeting. Right? I think it's enough for the first meeting as an introduction as well as the first discussions. Inshallah, the next meeting, we will start discussing various forms of sentence in English which are packaged in tenses. Keep following me. Let's learn together. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.